Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman sekalian. Hari ini studio rame kayaknya. Kedatangan ini ibu-ibu duta dan tim-timnya. Oke. Antek-anteknya. Oke, tapi sebelum ke mereka teman-teman, sebaiknya ke saya dulu. Ya, saya Kak Rusdi akan podcast kembali. Senang sekali hari ini ditemani dengan teman-teman mahasiswi yang cukup aktif, ekstrovert, tidak ada kalem-kalemnya. Oke, hari ini kita akan bercerita banyak mengenai tentang teknologi ataupun juga dunia maya, mungkin ya sesuai bidang mereka. Tapi di lain itu saya sangat banyak penasaranku dengan bintang tamuku ini karena banyak sekali biasa videonya FYP teman-teman saya lihat. Oke, jangan lama-lama ke saya, langsung saja Cica. Hai. Perkenalkan dulu tuh ke teman-teman. Malu. Nama apakah? Hai, perkenalkan lagi Pak. Hai, perkenalkan nama saya Nur Asisa Putri A, kerap disapa Cica. Cica teman-teman. Kalau Kak Ceta di Unitama tuh? Iya, di Unitama. Siapa lagi namanya? Lukman. Jadi sebelum ku kenal Cica, biasa melewati itu kontennya Kak Ceta. Oh. Luke tuh panggilannya tuh? Iya, dipanggil Luke, Iya. Nah teman-teman, hari ini Cica mau cerita banyak ini. Karena yang saya tahu, Cica ini kalau saya lihat di Instagram aktif sekali. Wow. Buset, followersnya hampir 14.000. TikTok berapa? 20-an. Nah lupa. 20-an, berarti lebih aktif di TikTok ya atau sama Ji? Sama aja Pak. Oke. Sama aja Pak. Nah di sini tadi Cica sudah kenalkan dari prodi apa Cica? Sistem informasi. Oh Ibu Irma. Saya dari sistem informasi. Angel juga tuh? Iya, teman-temanku juga dari sistem informasi. Sama semua aja. Nawa. Jadi tadi saya tanya itu Nawa. Iya, Nawa. Iya, aku dapat waktu kelas desain grafis toh. Iya, tidak dapat. Angel Ji kayaknya. Tidak dapat. Terus kalau sekarang semester 5 berarti ya. Semester 5. Dan mereka teman-teman ini akan magang di beberapa terlalu banyak. Di salah satu instansi lah. Nanti teman-teman kalau mau tahu ikutin jejaknya mereka. Tapi hari ini kita podcast dulu. Harus stay tune. Stay tune apa tuh di Instagram ta, di TikTok ta atau apa? Di Undipa. Di Undipa. Oke, Cica, di sini saya mau bahas beberapa prestasi saya lihat ini di bio. Nggak mau kalah dari bioku kayaknya ini. Di sini ada pengalaman juara 3 atau Iya, juara 3 Duta Wisata Daradayeng Maros. Daerah 3. tahun lalu. Tahun lalu ya, 2025. Apalagi Cica? Juara 2 Duta Genre Kabupaten Maros tahun 2023. 2023. Nah, yes. Terus ada satu lagi yang kita bilang belum upload. Ya, yang itu nih Pak, yang Duta Genre. Oh. Terus ada lagi yang satu, itu sempat ikut lomba fashion show. Saya yang wakili dari kecamatan salah satu di Kabupaten Maros. Bajunya penjahit saya pakai dan alhamdulillah dapat juara 3 juga. Oh, jadi ada 3 mungkin kompetisi. Iya. Dan alhamdulillah 3-3-nya ini mendapat juara. Iya, asik. Temannya tuh, Poji juga temannya. Iya, jelas. Setia aku ini Pak, saya di atas. Cica. Oh, berarti bawa poster. Iya, bawa, dipegang, ada posternya dibikin mamaku tuh, dipegang Cica, dipegang begitu Pak. Oh iya, banyak memang kemarin kulihat di story tak nonton di. Masya Allah. Di mall mana itu kah? Dia di Serbaguna di Kabupaten Maros. Mall, Grand Mall atau di gedung? Bukan, di gedung. Di gedung. Terus ada juga saat ini yang lama saya tahu yang sempat bikin FYP videoku, kontenku toh. Iya. Yang kemarin waktu sama Tunin. Tunin Egut. Apa coba cerita gitu loh tentang Tunin juga. Jadi, kenapa bisa ada ini Tunin? Waktu semester 1 atau semester 2, teman-temanku itu pergi di Unhas, terus selalu sekali lewat penjual gelang. Terus saya anaknya excited sekali soal gelang-gelang begitu. Saya sering beli gelang, saya selalu sering beli gelang. Sampai kadang waktu saya berpikir,
atau mungkin menjual Magelang daripada saya menghambur-hamburkan uang, mending saya mendapatkan penghasilan. Dan pas di situ lagi habis putus Pak, kayak lagi live after break up, daripada saya menghamburkan uang, mending saya habiskan waktuku dengan yang bermanfaat seperti itu. Betul. Berarti bikin banyak kegiatan daripada si dia yang dipikir. Jadi banyak kegiatan yang itu tadi mengembangkan tunin dan mengikuti beberapa kompetisi. Nah, dari segi kompetisi ini mana yang menurut tak paling berkesan? Ada 3 ini. Soalnya berkesan semua lah Pak. Tapi yang di awal-awal kompetisi biasa itu keluarga enggak tahu. Tahu aja memang. Justru keluarga aku tuh yang paling support Pak. Karena sebelum saya mengambil keputusan yang lebih lanjut, pasti saya selalu komunikasikan dulu ke kakakku, ke mamaku. Apalagi kan kakakku lebih berpengalaman dalam kompetisi seperti itu. Jadi saya minta tips and trick. Kalau Kak Ceta kemarin sempat dapat juara juga. Iya, kakakku pas tahun 2022 sempat dapat juara 2 di Kabupaten Maros, Daeng. Terus naik ke provinsi juga juara 2 Sulawesi Selatan. Oh, jadi Kakak Luke ini juara 2 di tahun 2022. Iya. Disusul adiknya, si paling introvert katanya. Iya, introvert sedikit ya. Di sini kalau di kelas itu tidak begini dia cara dia jawab Kak. Memang Pak, kalau di kelas agak jaga diri, Tapi kalau saya cerita ini Cica tentang itu hari waktu kau datang, apa itu? Yang mana Pak? belum bisa. Jadi ada cerita teman-teman. Jadi tiba-tiba ini kenapa ini Cica datang ke kelas meminta maaf. Jujur itu di luar kendali Pak, Mengingat nih. Ingat sekali. Tapi teman-teman, maksudnya adalah bukan hal yang apa-apa. Cuman ya Cica mungkin merasa ndak enakan, jadi sempat dia sapa Kak. Ada katanya mau dia sampaikan pas habis kelas itu tuh. Iya Pak. Terus saya kasih kelas tuh berpikir Kak, ku tanya kayaknya di Faros jadi lebih bagus deh karena sama Angel teman. Iya sama Angel. Tidak enak kita pas sebagai mahasiswa. Jadi itulah teman-teman. Nah, lanjut dulu ke kompetisi. Kalau di forum genre ini apa itu yang dilombakan? Kalau di forum genre sama dia duta juga, cuman dia lebih ke remaja. Remaja? Iya, jadi genre itu singkatan dari generasi berencana. Nah, di forum genre ini Pak, saya banyak sekali ambil pengalaman yang luar biasa karena di forum genre lumayan dibentuk juga mentalku. Yang awalnya tuh saya suka insecure, lumayan suka kurang bersyukur, kayak saya selalu larut dalam kesedihanku. Tapi semenjak saya masuk ke forum genre, ternyata saya lebih beruntung, lebih banyak yang harus saya syukuri dari orang di luar sana. Yang orang di luar sana sangat-sangat mungkin bagi kita 100.000 itu kita bisa dapatkan dengan mudah. Tapi menurut orang lain di luar sana 100.000 tuh berat sekali untuk mendapatkan itu. Mungkin dia harus banting tulang kanan kiri. Mungkin dia 1 minggu baru dapat 100.000. Sedangkan saya mungkin bisa lebih. Jadi saya mungkin di forum genre lebih dapat rasa bersyukurnya, lebih jalan-jalannya juga dapat. Karena dulu saya tuh Pak orangnya cuma tinggal di rumah. Kalau bukan di rumah, di kafe, di mall. Nah, pas di forum genre saya baru tahu pergi di daerah-daerah terpencil yang ada di Kabupaten Maros. Berarti kita berbaur dengan masyarakat yang ada di Maros, terkhususnya di daerah yang agak ke dalam lah. Iya, kekurangan. Contohnya kekurangan air, kekurangan kan di forum genre itu dinaungi oleh BKKBN. Jadi kita lebih sering ke pelosok juga, ke dalam-dalam untuk bawakan anak-anak yang kekurangan gizi begitu Pak. Jadi kayak ini rasa yang empati yang sepertinya saya harus sangat amat bersyukur dengan apa yang saya punya sekarang. Memang kegiatan-kegiatan begitu memberi feedback yang atau hal-hal positif yang banyak karena kita kembali lagi mengingat mungkin ada yang kurang bersyukur, ada juga yang terlalu bagaimana ya merasa cukup milah dalam prestasinya, ternyata ada orang yang mesti kita bantu. Betul. Kayak gitu. Nah,
Teman-teman tadi itu forum genre. Terus Darah Daeng Ya, Maros Daeng ini Maros. periodenya tahun ini saja atau Tahun ini sudah berakhir, jadi untuk teman-teman di Kabupaten Maros kalian harus stay tune untuk mengikuti audisi ataupun kompetisi Darah Daeng Maros 2026. Oke? Karena itu promosi ya. Nggak apa-apa Ji, memang di sini nanti kita akan promosikan kegiatan-kegiatan. Enggak Kalau kan? admin Undipa add saya sebagai konten kreator. Ya, kalau admin sih enggak apa-apa Ji, situ. Terlalu banyak kegiatannya jadi akhirnya sibuk. Teman-teman, ini saya tektokan sama Cice ini janjian untuk podcast itu dari Maret, saya sudah baca tadi DM Pak. Ternyata kita Maret. cek dari Maret 2000. 2025. Itu berapa bulan itu Cice? Maaf Pak. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Nah, 6 bulan toh? 11. 11. Wow. Nah, jadi teman-teman sebetulnya itu kalau kita di sini bisa mahasiswa-mahasiswa umum itu bercerita, tapi kadang juga adalah yang tidak mungkin dia datang langsung toh, jadi saya harus ajak kayak gitu. Kalaupun juga ada yang mengusulkan namanya sendiri, saya mau bercerita. Kayak gitu. Nah ini saya syukurnya Cica ini nak terima ini ajakan podcastku. Terledai lagi. Tadi Nabila mau kalem-kalem. Iya Dis, membangun branding baru. Dikenal brandinganmu. Nah, Cica, kira-kira ini kenapa bisa niat selalu ngonten sampai aktif hari ini? Maksudnya kan awal mulanya memang kita orangnya pede di depan kamera atau gimana? Kalau awal mulanya sebenarnya ikut dari kakakku, kan dia yang duluan naik, terus di dalam kontennya tuh ikut Kak, jadi mungkin naik juga nama aku. Berhubung saya juga lumayan tidak pemalu agak aktif jila juga di sosial media, jadi terikut nih Pak. Terus kalau misal kenapa masih aktif sampai saat ini, karena menurutku untuk aktif di sosial media tuh banyak sekali dampaknya. Salah satunya dengan di sosial media ini saya bisa mendapatkan juga penghasilan, bisa dikenal banyak orang, jadi relasinya tuh lebih luas. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat ini apa ya, secara tidak sengaja Ji ya. Iya. Nggak sengaja Ji masuk di kontennya Kakak Luka, Iya. dan akhirnya inseknya kita lihat bagus, ikut bikin konten. Iya betul. Dibilang ikut mau juga konten supaya sama Ki. supaya makin naik di. Iya betul. Oh begitu, memang fungsinya saudara saling support. Gini banget. Nah, nanti secara tidak sengaja teman-temanmu juga harus dong, ketularan Pak. gitu konten. Tapi Kalau teman- malas ki konten, ini paksa ki konten pasti. Temanku Pak agak malu di depan kamera. Kenapa ya? Udah tahu, malu-malu. Mungkin perlu jadi dibiasakan. Iya, mungkin belum terbiasa. Iya, saya pun juga kalau depan kamera podcast pi. Oh, Kalaupun juga paling bikin konten itu tergantung mood dan kegiatan. ya betul sekali. Misal kalau kita mau buat konten pasti besok video pasti Pernah ditunggu maka ada- atau Pak? Iya, pernah maka ada dapat, nah bukan selalu di fase itu, tapi pernah kak dapat yang dimana habis kak kurang bagus moodku toh, tiba-tiba memang jadwal podcast ini sudah dijadwalkan hari ini. Mungkin itu kurang bagus karena bukan narsumnya tidak, tapi karena mungkin kecapean kayak gitu. Tapi mau tidak mau kita harus profesional kayak gitu. Dan kalau kita konsisten mungkin tetap harus ambil konten di hari itu. Iya betul, karena konsisten sebenarnya. Kalau untuk menjadi konten kreator itu juga paling penting konsisten Pak. Kapan kita betul. konsisten, otomatis algoritma dalam media sosial juga itu bakal turun Ki. Ya betul. Saya pernah kan sampai 1 minggu itu 1 hari 1 konten naik Ji. Jadi minimal 3.000. Minimal 3.000 yang view tuh pernah dapat. Ya, intinya banyak Ji yang view-nya, tapi pada saat saya jeda mungkin seminggu ndak konten turun nih. Iya. Di bawah 1.000. Biasa juga karena algoritma TikToknya ataupun IG-nya juga seperti itu. Nah, kalau kita uploadnya kira-kira 1 minggu itu setiap hari ataukah memang 1 hari 2 kali? Kalau di TikTok tergantung juga Pak, tergantung moodku. Kalau
Tapi saya kalau untuk upload lebih sering di TikTok. Karena kalau di IG itu kadang cuma upload untuk endorse gitu. Oh iya di sini. Atau collab-collab sama kakakku. Oh, iya, di sini Kalau ada di IG, banyak. kalau untuk di Iya, iya. TikTok saya lebih sering upload keseharianku seperti itu. Kalau di TikTok Iya. sama live. Iya, live dari 24/7 banget. Soalnya gabut. Tadi malam ini saya lihat di live, tapi tidak mau juga masuk. Kira nggak masuk, Pak. Sebentar bilang, Pak, besok Pak. Peringati memang Bidi. Enggak, atau paling masukin langsung lah ya, dia nak kasih ingat mas. Orang masih mau beristirahat pikirannya. Enggak, maksud saya kalau kita lihat Kak masuk, Pak pasti mau kan kasih ingat. Kayak gitu. Iya lagi. Nah, di sini banyak beberapa kegiatan yang kita ikuti. Ini maksudnya setiap kegiatan kayak memakai baju adat dan lain-lain ini disponsori oleh penyelenggara atau kita sendiri? Disponsori, Pak. Sponsori memang. Nggak apa-apa saya spill. Enggak apa-apa, Ji. Enggak apa-apa. Jadi ini bajunya dari Adrian. Adrian. Ada di Maros salah satu baju pengantin yang jujur cantik sekali. Ada ini Pak yang postingan kok yang ini. Yang pegang juara itu. Yang piala. Jujur itu baju pengantinnya dari Adrian Style. Adrian pokoknya lupa IG-nya. Intinya Adrian. Adrian Bright Style. Cantik sekali Pak dan orang-orang rumahku lihat, wow cantik sekali ini baju, pangling sekali. Berarti banyak yang tanyakan, Di. Iya. Oke. Ini juga baju yang di sini juga rata-rata kalau untuk kegiatan gitu biasanya disponsori Pak. Nah, kalau yang baju di atas air ini apa ini kira-kira? Ini pada saat saya lihat konten-konten galau terus Mina share. Pak, bahasa apa itu galau? Yang tak pernah jadi galau, Di. Tidak, di sejauh ini sih belum tahu apa tuh galau sebenarnya saya nggak tahu. Bahasa apa itu sebenarnya? Iya, kenapa kemarin di reschedule? Jujur. Di luar prediksi. Saya tahu nih. Nah, intinya Seru sekali main begituan Pak. Oh, berhubung saya sebagai duta wisata yang ada di sini, saya akan mempromosikan kepada kalian semua, kalian jangan lupa datang ke Bantimurung karena Bantimurung salah satu destinasi populer yang ada di Kabupaten Maros. Oh, ini ada di Bantimurung. Iya, ini di Bantimurung Pak. Oh. Kira-kira sampai di naik speedboat ya. Bantimurung. Kerasnya migalonya ini. Oke, nah teman-teman, mungkin juga yang biasa lewat di depan Undip atau nah kalau mau tanya siapa itu yang di dalam Bali itu ini nih. Oke, jadi Cica itu lagi ada kegiatan foto kemarin ya? Iya, sempat. Sama siapa yang laki-laki tuh? Sama Faki. Faki, ada juga dari bisnis digital. Iya. Grace dan Iksan. Jadi untuk sekarang tahun 2026, tahun akademik 2026-2027 itu Undipa melakukan penerimaan mahasiswa baru. Wow. Nah, dan ada beberapa gelombang dari Golden Chance sampai gelombang 3 kayaknya ya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama Undipa, ingin satu kampus dengan Cica, ingin satu kampus dengan Angel dan Nawa. Oke, segera mendaftar di Undipa karena untuk gelombang pertama ini sangat banyak hal yang menarik untuk teman-teman Ada dapatkan. juga kemarin saya lihat Pak, katanya kalau kita datang ke hotel apa sih itu yang pameran? Iya, pameran Kalau pendidikan. kita datang di pameran kita bisa gratis formulir. Iya, betul teman-teman. Nanti di akhir Januari kegiatannya. Ini tayangnya kapan? Kalau tayang ini minggu depan. Oh, jadi kalian kalau mau gratis formulir datang kemana Pak? Di pameran pendidikan kayaknya ke Laro Hotel lah. Oh. Kayaknya. Iya, Jangan berhubung. lupa datang di Iya. situ. Kalau di sana nanti saya ada. Saya nanti layani untuk memberikan brosur. Nah, kita fokus lagi ke sini, Cica. Kalau untuk sekarang ini kan magang. Iya. Dan beberapa mungkin ada kerjaan kayak endorse ya. Iya. Bagaimana cara tak imbangi kira-kira waktu? Kalau itu tergantung. Bisa saya minta ke brandnya bilang Kak apakah boleh saya di hari ini saja soalnya saya lagi ada kegiatan, atau mungkin biasa brandnya lagi ini memang harus di hari itu take videonya karena lagi di hari itu eventnya, jadi mau tidak mau saya tolak untuk
brand dari itu, iya. Jadi biasa juga kita tolak. Iya biasa. Oh, karena tidak Tidak baku dapat sesuai schedule-nya judulnya, tadi. iya. Iya. Nah, kalau untuk berarti di atas 10.000 ini sudah pasang red card ini kayaknya. Red card-nya Cica kayak gitu. Iya kan pastinya toh, karena kan ada beberapa endorse toh. Iya. Tapi tenang nih, jangan panik. Enggak aja. Tidak, tapi kalau undi Pak gratis. Makanya ini usahaku sampai 11 bulan tak ajak dia podcast. Dari Maret sekarang Maret Iya. Maret ya Pak? Maret tuh 2025. Maret 2025, sekarang saya baru bisa podcast di Januari 2026. Udah 6. Saking sibuknya ya, saking sibuknya. Saya pahami kok jadwalnya banyak. Terima kasih Pak. Oke. Kayak nangis dipahami seperti ini. Oke teman-teman. Nah, Cica, kira-kira apa hal pertama yang bisa dilakukan oleh teman-teman yang nonton sekarang podcast atau memulai jadi konten kreator lah, menurut Cica saja? Kalau menurut saya pribadi sih harus pede dulu Pak. Harus pede dengan dirinya, harus percaya diri, tingkatkan kepercayaan dirinya, karena orang lain tidak mungkin tertarik dengan apa yang dia nonton. Kalau misal orang yang buat video saja masih takut, masih bimbang begitu Pak. Dan konsisten. Itu konsisten yang sebenarnya yang harus utama itu konsisten, percaya diri. Karena kapan kita tidak konsisten pasti otomatis juga kita bakal jangan pide jadi otomatis agak susah lagi naik seperti itu. Iya sih. Nah tapi kan ada biasa juga yang konsisten cuman idenya mentok di ide. Menurut tak bagaimana? Bisa lagi explore di, kan sekarang banyak mito Pak di IG di TikTok. Mungkin bisa jadikan referensi atau minta saran IG di ChatGPT. Minta sarannya di ChatGPT. Oh biasa juga? Iya biasa. Atau misal saya lagi ini kan lagi ada endorse-nya, terus saya belum prepare bagaimana konsepku. Jadi saya minta tolong ke ChatGPT, saya ceritakan keluh kesahku ya. Begitu. Kalau kita kan lama kita branding selalu sama Kak Ceta di kehidupan sehari-hari toh. Betul. Nah itu bridging masuk ke produk-produk itu biasa kita gunakan Apanya Pak? Ajak collab Kak Ceta juga untuk ambil kerjaan itu, ataukah memang kita sendiri Ji? Saya sendiri. Kita kalau sendiri untuk endorse-nya sih saya sendiri. Karena kalau misal barang luke, beda lagi red card-nya. Oh tapi sampai ditanya begitu biasa bilang berapa kalau sama Kak Luke juga? Iya, karena kalau saya pribadi red card-nya gini, kalau mau sama Luke gini, red card-nya Luke begini, jadi beda lagi. Kalau misal mau bareng. Saya lihat ini Adeta yang Iya Pak, itu ada saya potensi kayaknya. Betul, saya tanya Ji. Safwan ya? Safwan. Iya Safwan. Oh, Safwan. Bilang Kak Safwan, ada ikut muka juga deh buat supaya jadi aku juga selebgram Ade. Sekarang kamu hasilkan uang. Dia bilang toh, udah mau Kak Cica tahu. Tapi malu, dia malu kalau depan kamera Pak. Tapi biasa dia masuk di konten tadi? Biasa, kadang tuh Pak ada pernah ini bila ada satu endorsement yang harus Kak sama cowokku. Baru di posisi itu saya dari cowokku. Saya Jadi dong adekku. Dia itu kusuruh bilang Ki dalam video, adek bilang kok begini nah. Lain rasa itu. Dia Pak berapa kali Kak retake tidak bisa dia bilang nggak bisa Kak Cica, nggak bisa Kak pakai Ki. Ki. Dia pemalu Pak. Iya sih. Maksudnya mungkin ya susah kita bawa natural kayaknya ya. Susah, kalau dia susah, kalau di briefingnya susah, apalagi harus lembut-lembut begitu deh, nggak bisa Pak. Tapi kayaknya dia akan bangun portofolionya sendiri. Mungkin belum saatnya dia akan terbaik. Belum. Tapi ada juga yang bilang kalau bagusnya itu konten diupload dulu di TikTok, baru diupload di Instagram. Benarkah itu? Tidak juga, tergantung dari dirinya lagi Pak, tergantung dari kitanya mau upload di mana. Kalau saya pribadi tergantung juga sih Pak, kadang saya upload di IG duluan, kadang di TikTok duluan, karena menurutku ada sih Pak, pasti insya Allah saya bakal sama-sama naik seperti itu. Betul.
Saya kan menghandle sosial media juga dari sempat di beberapa usaha itu sempat di juga FYP. Kalau saya memang biasa lebih ku kasih rapi Ki, ada jam upload. Kalau kita sendiri? Iya, jam upload itu spill. Jangan nih kalau tahu nih. Tapi saya ada depan kamera nih. Jam upload itu biasa saya upload di jam 11 12 siang. 11, 12, 1 karena di situ orang lagi aktif-aktifnya main Harus HP. sedetail itu. Ya? 11, 12 atau jam 1 siang. Oh, saya kira jam 11 menit ke 12. Enggak dong, enggak dong. Oh, enggak. Gitu. Terus jam 3, 4, terus 5, 6 juga kalau saya sih. Kalau malam saya tebak coba nah. Malam jam Berapa? 8 atau 9. Iya, antara itu 8, 9, 10 lah. Iya, Tergantung. iya. Tapi kalau 10 kayaknya sedikit nih. It's justru sekarang Pak Genset nih sekarang penguasa Instagram. Iya kan? Karena iya rata-rata. Kalau saya ini apa? Apa sih itu, Pak? Apa namanya? Yang Insek apa? yang Konten? pengikutku, apa sih namanya? Yang apa? nonton, Kak. Yang nonton viewers. Pasaranku, Oh, pasarnya. Ya, target pasarnya ya. Ya mungkin di Genset atau di anak-anak SD, SMP, SMA. Jadi kayak mungkin dia lebih sering pegang HP di jam-jam begitu. Apalagi kan jam malam, di mana orang tidur pasti scroll seperti itu. Kalau SMA tak kemarin SMA atau SMK? Saya SMK SMK di Maros. di Telkom. Telkom. Ya, Veterani. iya di Veterani. Jauh tak? Enggak Iya. sih, Pak. Dulu saya tinggal di rumahnya bundaku. Jadi lumayan dekat jadi Oh, Makassar. jadi sering mikir untuk latar belakang pendidikan ini IT. domisili di Makassar semua Ji. Iya. SMP? SMP-nya di Maros. Ini satu SMP dengan Nawa. Oh, satu SMP Ki? Iya. SMP Iya, berapa? SMP. SMP 2. Iya, 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 iya. Kalau Angel orang apa? Toraja. Toraja. Pernah kita main ke Toraja? Belum. Ih, sahabatnya deh. Coba-coba kita datang tuh ke Toraja juga. Bisa Jipa Asal libur. diusir dulu dari rumah. Kalau isinya orang yang tua berat. kalau orang tua mi yang ini jangan mi dulu kayaknya ya. Karena memang agak jauh Ki. Karena Iya. durasinya 9 jam. 8 jam di ke Toraja. Nah, oke, Cica banyak bisa dapat insight ini tentang kegiatan, rutinitas, dan bahkan tentang sosial media. Saya juga sebetulnya lagi bangun portofolio. Semoga dari beberapa followers bisa juga ikut naik. Ayo, aminkan dulu sama-sama. Amin. Jadi untuk followers post kalian harus stay tune juga di akunnya dosenku. jangan begitu. Harus Pak. Sempat gara-gara kita masuk di Undi Pak. Tidak Ji. Kecantol dosen muda. Enggak, banyak Ji teman-teman dosen muda yang intinya teman-teman dulu harus sesuai bidangnya. Jangan ikut-ikutan untuk masuk di kampus ini, teman tak di situ ikut juga padahal bukan bidang tak atau kita Iya, enggak suka. betul. Nah, itu yang terakhir, yang ketiga itu bisa. Mungkin kehilangan nih saya harus di mana. Tapi saya dulu Pak gara-gara memang di Telkom kan IT. Terus omku bilang di Dipa mau kok bagus itu gitu. Kan masuk ke 2023. 2023. Iya. Oh. Bilang omku di Dipa nih di Perintis bagus itu. Iya. Kan saya nggak jadi di Telyu dulu. Di mana? Di Telyu. Oh, di mana itu? Di Telkom University. Oh, Telkom Tapi University. saya ambil yang di Surabayanya. Surabaya. Iya, saya nggak jadi ambil karena saya nggak bisa. Oh, keluar ya. Nggak mau Kak. Oke. Jadi Ya, saya dia enggak mau ya. Bukan nggak mau. bukan yang pengaruh ya. Tapi mama aku tak Pak, di situ buka, nggak mau Kak, nggak bisa Kak. Iya, memang kalau kita mau kuliah di luar itu agak berat Ki, karena kita harus tinggalkan sementara keluarga. Saya juga kemarin waktu ambil S2 kan harus luar, Kiri? di Jogja. Wow. Di Jogja. Tapi saya usahakan Ki ambil yang offline ya. Dari online pindah ke offline untuk dapat durasi kuliah itu 1 tahun 5 bulan. Kayak gitu. Jadi cepat Ji, akhirnya saya bisa pulang dan masuk di sini. Yeay. Jangan siapkan untuk kata-kata hari ini. Nah,
Jadi banyak nih teman-teman tadi dengar ceritanya Cica, masukan sarannya Cica ke teman-teman yang ingin konten dan mungkin basicnya ingin menjadi konten kreator ya. Nah Cica mungkin kasih dulu tahu sedikit tips ataupun juga saran ke teman-teman selain mungkin jadi konten kreator, mungkin kuliahnya atau apanya bisa lebih diperhatikan. Kalau dari konten kreatornya kalian harus percaya diri dulu, terus konsisten. Kalau Konsisten. untuk kuliah kalian ingat kewajibannya kalian apa, tujuannya masuk ke sini, terus perhatikan juga lingkungan. Gitu. Lingkungan. Terus kalau untuk dunia perdutaan itu mungkin Pak atau kompetisi begitu kalian harus percaya diri dulu karena yang pertama itu harus percaya diri. Saya pernah hampir masuk di salah satu volunteer. Oh. Tapi lagi pas di Jogja, kegiatan di NTT. Wah. Cuman karena bertepatan dengan ujian tesis saya yang dimana tidak bisa diundur, mau tidak mau saya harus mengundurkan diri. Ya. Jadi batal. Jadi kita urungkan dulu jadi volunteer. Tapi saya masih minat sih sebetulnya itu kayak volunteer. Yang dikirim-kirim itu enggak sih Pak? Yang Arah Pemuda. Iya betul. Iya, sempat saya dapat untuk ini kan niat. Tapi saya konsul ternyata jadwal ujianku bertepatan. Pas harinya dengan ujianku. Jadi saya harus memilih. Itu juga kita harus sebagai Apa? remaja harus bisa ambil keputusan walaupun itu Iya, berat, iya. kita harus terima konsekuensinya. Iya. Karena apa yang tertakar tidak mungkin tertukar. Ini. Ampun hatinya ketemu banget. Intinya teman-teman, apa tadi ulang dulu? Intinya apa yang tertakar tidak mungkin tertukar karena hal kecil yang kalian lakukan hari ini bisa jadi akan berdampak besar di kemudian hari. Asik. Oke teman-teman, nah senang hari ini podcast karena saya tidak terlalu banyak anunya tau. Olahnya dia olah dirinya saja. Kalau agak ekstrovert apa nih Pak? Padahal Iya. tadi saya bilang nggak diam dia supaya ada branding baru kok jadi pendiam. Jangan nih, karena jangan sampai kita bangun branding baru yang penikmat tak ini yang ikuti kis tidak setuju dengan itu. Betul, dibilang kalau live kata biasa Pak, kenapa diam-diam kok Cica kayak bukan kau ya Pak cerewet mah lagi. Iya, jadi dia cari ya sifat asli tak. Jami bikin dulu. Jadi bagaimana kedepannya ini kira-kira? Mau magang di? Iya mau magang. Magang nanti teman-teman lihat Nadia magang di mana. Nah kalau Cica, Nawa sama Angel ini sudah semester 5 dari Prodi Sistem Informasi. Ibu Kaprodinya Ibu Irma. Iya. Yang biasa juga kayaknya apa ya? Kalau di sistem itu kita pelajari tentang apa yang Cica paling suka. Apa? Pas kita mengajar Pak. Nah ulah terus kan. Tetap closing mah. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Semoga di lain waktu saya bisa ngobrol lagi sama Nur Aziza. Nur Aziza Dewi Putri Cica. Jadi tidak pakai K, Cica. Cica. Iya, bukan Cica. di dinding. Maksudnya Cica Cica aja. Cica saja. Iya. Oh, itu ada Nur Aziza. Iya, itu nama lengkap. Oh, nama lengkap. Oke lah Cica, nanti kami atur nah. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa follow, subscribe YouTube Undipa MKS, follow Undipa MKS, TikTok, Facebook, dan apa lagi? Apa lagi Pak? Instagram. Ya Instagram juga. Cica, Instagram tahu apa? Oh, Instagram kalian jangan lupa follow Instagramku namanya NRAZZH_0829 dan TikTok lolpos. Ya lolpos. Jangan lupa follow juga Instagramnya. Ya, kalau terupload video Undipa ini ikut minta upload. Harus dong collab. Iya dong, ini pokoknya. Si collab iya. Numpang pansos kali dia. Oke teman-teman, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.